Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal kedua dari OSN Informatika 2005 yang berjudul kata spiral. Inti soal ini adalah kita diberikan sebuah string, lalu kita harus membentuk pola spiral dari string tersebut. Misalkan string ini, pola yang diinginkan adalah seperti ini. Aturannya adalah seperti ini. Di pusat matriks, kita mulai dari satu karakter pertama. Lalu, satu karakter berikutnya ke kanan, lalu satu ke bawah, lalu dua karakter ke kiri, dua ke atas, tiga ke kanan, tiga ke bawah, dan seterusnya. Lalu di sini juga dikatakan karakter spasi dan kotak kosong harus diganti dengan underscore. Jadi, sebagai contoh, di sini underscore ini merupakan kotak kosong, sedangkan yang ini merupakan pengganti dari spasi. Kemudian, di sini diketahui bahwa panjang karakter maksimal 250. Baik, mari kita bahas solusinya. Soal ini merupakan soal implementasi atau simulasi, karena instruksinya sudah ada dalam deskripsi soal. Lalu kita harus mencari pola supaya instruksi tersebut bisa diterjemahkan dengan mudah menjadi kode. Mari kita lihat lagi instruksi-instruksi pada soal. Kalau kita analisis lebih lanjut, kita bisa menyederhanakan perintah-perintah ini menjadi sebuah nested loop atau for bersarang. Seperti ini. Nah, loop yang terluar kita sebut saja sebagai lapisan yang kita nyatakan juga dalam variabel i yang bernilai 1, 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, i sama dengan 1 menyatakan kelompok yang ini atau lapisan ini. I sama dengan 2 menyatakan kelompok yang ini. Lalu loop yang dalam kita sebut saja sebagai fase. Jadi setiap lapisan terdiri atas dua fase yang berisi instruksi yang sama, yaitu jalan i langkah lalu belok kanan. Dari mana belok kanan ini? Kalau kita lihat, kanan ke bawah itu belok kanan, bawah ke kiri belok kanan, kiri ke atas juga belok kanan, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, yuk kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini merupakan instruksi pertama, yaitu karakter pertama sebagai pusat matriks. Lalu masuk lapisan 1, kita jalan satu langkah ke kanan, jalan satu langkah ke kanan. Lapisan 2, jalan dua langkah ke kanan, jalan dua langkah ke kanan. Lapisan 3, jalan 3 langkah ke kanan, jalan 3 langkah ke kanan. Lapisan 4, jalan 4 langkah ke kanan, jalan 4 langkah ke kanan, dan seterusnya. Kita bisa merepresentasikan ini semua dalam sebuah pseudocode seperti ini. Di sini, ada beberapa tempat yang saya beri tanda kutip, karena implementasinya masih belum jelas. Contohnya, di tengah, itu maksudnya di mana? Lalu, bagaimana cara kita bisa maju atau belok kanan? Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari di tengah, yaitu di sebelah mana kita harus menaruh karakter pertama sebagai pusat matriks. Ini adalah contoh array dua dimensi yang menampung pola spiral yang sudah jadi. Baris-barisnya ini, kolom-kolomnya ini. Nah, di sini kita bisa melihat, untuk 20 karakter, maka tengahnya adalah pada posisi 2,2, yaitu baris kedua, kolom kedua. Sekarang mungkin teman-teman akan berpikir, jadi kita harus mencari rumus, diberikan banyaknya karakter, di mana tengahnya. Ternyata, tidak harus demikian. Sekarang mari kita berpikir begini, untuk 20 karakter, apakah tengahnya harus di 2,2? Ternyata tidak juga. Bisa juga di 102, 202. Dengan catatan, kita taruh karakter-karakternya mulai dari baris 100 dan kolom 200. Jadi di sini, ada sebuah observasi atau trik, yaitu kita bisa taruh karakter pertama di mana saja. Yang penting, kita ingat maksimum dan minimum dari baris dan kolom yang berisi karakter. Di sini, minimum baris adalah 100, maksimum baris 104, minimum kolom 200, dan maksimum kolom 204.
Jadi, kita tinggal mencetak baris-baris dari 100 sampai 104 dan kolom-kolom dari 200 sampai 204. Dengan demikian, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari rumus posisi tengah dari banyaknya karakter. Berikutnya kita akan bahas mengenai cara untuk mengimplementasikan maju dan belok kanan. Untuk soal-soal semacam ini, kita bisa membuat variabel R dan C yang menyatakan lokasi saat ini, dan dir yang menyatakan arah saat ini. Nah, apa itu dir? Mari kita lihat tabel perubahan arah berikut. Dir bernilai 0 sampai 3 yang masing-masing menyatakan arah. Misalnya, dir 0 menyatakan kanan. Dia memiliki delta R sebesar 0 dan delta C sebesar 1. Artinya, kanan itu artinya kolomnya bertambah 1. Berikutnya, dir 1 artinya bawah. Barisnya bertambah 1, kolomnya tidak berubah. Dir 2 adalah kiri. Artinya, baris tidak berubah, kolomnya berkurang 1. Kemudian dir 93 artinya atas, barisnya berkurang 1, kolomnya tidak berubah. Nah, kolom-kolom delta R dan delta C barusan bisa kita nyatakan dalam kode seperti ini, yaitu dua buah array sederhana. Oke, sekarang yuk kita bareng-bareng implementasi ide barusan. Seperti biasa, kita mulai dari membaca masukan. Di format masukan, disebut bahwa terdapat satu baris teks antara 1 sampai 250 karakter. Dan di sini kita lihat bahwa bisa saja terdapat spasi pada masukan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan getLine untuk membaca satu baris masukan ke dalam string seperti ini. GetLine cin, s. Dia akan membaca satu baris masukan termasuk spasi. Berikutnya, kita butuh array 2 dimensi untuk menyimpan hasil akhir dari pola spiral. Di sini disebutkan terdapat paling banyak 250 karakter. Dan karena kita mau menyimpan tengahnya tidak persis di tengah, supaya aman, kita buat arraynya ukurannya 500 kali 500 seperti ini. Oke, masukkan sudah. Selanjutnya, kita bisa mulai melakukan pola spiralnya. Oleh karena itu, mari kita lihat contekan kita. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus membuat variabel-variabel yang menyatakan lokasi dan arah. Oke, mari kita buat variabel R, C, dan dir, seperti contekan. Kemudian, variabel menyatakan delta R dan delta C. Di sini kita tinggal masukkan saja seperti yang sudah kita bahas. DR 010 1, DC 10 1 0. Oke, berikutnya kita harus meletakkan huruf pertama di tengah. Sebelum itu, kita buat dulu variabel yang menyatakan sekarang itu kita sedang menaruh karakter keberapa. Misalnya di dalam variabel P, awalnya 0, karena ini adalah karakter pertama. Kemudian, kita letakkan di tengah. Supaya aman, anggap saja tengah itu adalah 100. Jadi, R sama dengan C sama dengan 100. Lalu kita taruh karakter pertama di posisi R, C, yaitu 100,100 pada matriks kita. Seperti ini. Oke, lanjut. Berikutnya, kita melakukan loop pertama kita, yaitu loop terluar lapisan. Di sini supaya enak, nama variabelnya adalah layer. Dan tidak ada kondisi akhirnya, karena kita tidak tahu sampai lapisan keberapa kita akan berjalan. Lanjut ke for berikutnya, yaitu fase. Seperti biasa, namanya kita ubah menjadi phase supaya enak. Ada 2 fase untuk setiap lapisan. Berikutnya, for di dalamnya lagi adalah langkah, yaitu kita berjalan sebanyak layer langkah untuk setiap layer. Di sini variabelnya kita namakan step. Oke. Selanjutnya, jika sudah tidak ada huruf tersisa, caranya adalah jika
posisi yang sekarang sama dengan ukuran dari string yang kita punya. Berarti sudah tidak ada lagi karakternya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus break dari semua for. Di sini kita tidak bisa menggunakan break. Kenapa? Karena break hanya akan keluar dari for pertama. Sedangkan yang kita mau adalah keluar dari semua for. Cara paling gampangnya adalah kita bisa mengekstrak ini semua ke dalam sebuah fungsi baru. Misalnya generate. Oke, kita potong ini, kemudian kita taruh di dalam fungsi generate, kemudian kita panggil. Cara keluarnya adalah bukan dengan break lagi, tetapi dengan return. Ini akan keluar dari fungsi generate kita ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita harus maju satu langkah. Disinilah peran dari DR dan DC. Maju satu langkah, kita tinggal menambahkan DR dir ke R dan DC dir ke C. Ini menyatakan maju satu langkah. Selanjutnya, kita letakkan huruf berikutnya, yaitu kita taruh huruf yang ke P ke dalam T, R, C. Lalu P-nya kita increment, seperti ini. Kemudian kita belok kanan. Oh iya, kita lihat di sini dir belum ada nilai awalnya. Karena di soal kita pertama harus belok ke kanan, maka nilainya adalah 0 yang menyatakan arah kanan. Seperti ini. Kemudian belok kanan itu artinya kita tinggal menambahkan satu ke dir. Karena setiap kali bertambah satu artinya arahnya berubah ke kanan. Dan jangan lupa untuk melakukan modulo 4 karena setelah 3 harus balik lagi arahnya ke 0. Oke, berikutnya lengkapi persegi dengan underscore dan ganti spasi dengan underscore. Nah, kedua hal ini bisa kita lakukan nanti ketika mencetak keluarannya. Nah, untuk mencetak keluarannya, sesuai dengan pembahasan, kita harus mengetahui max R, min R, max C, dan min C. Kita buat dulu variabel-variabelnya. Nilai awal dari mereka semua adalah sama dengan posisi di tengah, yaitu sama dengan R, sama dengan C, sama dengan 100. Seperti ini. Lalu, setiap kali kita maju, kita harus juga membandingkan posisi yang sekarang dengan semua variabel maksimum dan minimum yang kita punya tadi. Seperti ini. Max R sama dengan max dari max R, R. Min R sama dengan min dari min R, R. Begitu juga untuk kolom. Oke, setelah kita miliki 4 buah variabel ini, kita bisa mencetak keluarannya. Kita tinggal melakukan iterasi dari baris-baris min R sampai max R, dan kolom-kolom dari min C sampai dengan max C. Lalu kita cek jika karakter yang sekarang adalah spasi atau kotak kosong, yakni belum diisi sebelumnya. Maka kita cetak underscore seperti ini. Kalau tidak, artinya dia berisi huruf. Tinggal kita cetak. Dan jangan lupa untuk mencetak baris baru di akhir dari setiap baris. Selesai sudahlah solusi kita. Sekarang, mari kita coba contoh masukan. Pertama, kita buka dulu terminal, lalu kita coba compile solusi kita. Oke, sukses. Sekarang, kita jalankan solusinya, lalu kita coba contoh masukan yang pertama. Bisakah kamu? Oke, kita copy, lalu kita paste ke sini. Ternyata hasilnya sama. Oke, coba contoh masukan 2, Toki. Hasilnya juga sama. Oke, mari kita submit solusi kita.
B. C++. Submit. Kita refresh. Ternyata AC, saudara-saudara. Terima kasih telah menonton.